Halo kalian semuanya, senang sekali kita Mariska Polii boleh baku dapat dengoni di kita pe YouTube channel Planet Earth, What's Going On, Chit Chat with Mariska. Dan sekarang kita ada seorang teman yang cantik jelita. Pokoknya cantik sekali dia ini, dari DP Body, so punya 2 anak tapi DP Body sama dengan nona-nona. Dan kali ini kita berkesempatan untuk chit chat dengan dia. Dan kita sama-sama, so ada di ujung telepon Cindy Wower. Halo, Apa kabar, Cindy? Apa kabar? Puji Tuhan, sehat-sehat, baik-baik semua. Walaupun di tengah situasi yang challenge ini, secara global, tetap bersyukur selalu. Iya, Bapak sehat, suami sehat, suami, anak sehat semua. Yang agak sedikit tidak sehat bisnisnya mungkin ya kan. Maksudnya cuma sedikit, agak kurang sehat sedikit ya. Atau bagaimana? Atau semua berjalan lancar? Karena semua perlu katanya ada sedikit penurunan produksi dan segala macam agak menurun. Iya, kalau bicara soal bisnis, pasti secara keseluruhan itu tidak bisa dipungkiri, pasti ada pengaruh ya dengan pandemi ini gitu. Jadi dari segi apakah dari segi staffingnya, operasionalnya ataupun penjualannya juga itu pasti pengaruh gitu. Tapi bersyukur juga ternyata dikasih tantangan seperti ini biar kita bisa naik kelas ya untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini. Setidaknya mental sekarang teruji dan belajar mungkin dari berikut kita lebih bisa memanage dengan baik, lebih ada safety atau bagaimana lah. Cindy lebih mengerti karena ekonomis, jadi lebih mengerti mungkin. Dan ini kita mau sedikit tertarik dengan Cindy pebisnis Kovo. Boleh cerita sedikit tentang ini kenapa sampai tak pikir ini, orang lain kan lebih ke apa ya, sesuatu yang misalkan culinary atau apa, Cindy malah berpikir sesuatu yang kalau pikir kan ini kain sudah dari tahun berapa, zaman tua sekali dari sejarah. Ini kenapa sampai bisa tertarik? Iya, jadi kenapa Kovo? Itu kan yang banyak orang tanya, Cindy kenapa Kovo? Nah, awal mula sebenarnya saya sendiri mungkin Eka sempat tahu background-nya, saya banyak menggeluti dunia fashion, balik lagi ke Sulawesi Utara, sempat Warane Wulan Minahasa, kemudian ke Nyong Noni Sulut, sampai ke Miss Indonesia gitu. Jadi memang dari sananya saya tuh memang senang dengan budaya, saya senang dengan pariwisata, dan saya juga senang dengan dunia fashion dan craft. Nah, berangkat dari situ, ketika saya sudah pindah ke Jakarta, punya keluarga, saya pun tetap ada pekerjaan yang mengharuskan saya keliling Indonesia. Nah, itu yang saya membuat makin cinta di daerah A, misalnya daerah B, itu apa sih ciri khas kain, budaya. Nah, itu biasanya saya suka koleksi. Nah, berangkat dari situ, saya banyak kenalan dengan orang di museum. Dan di museum ini suatu waktu 2016 ada event mengenai kain-kain yang ada di Sulawesi. Jadi bukan cuma Sulawesi Utara tapi lebih spesifik Pulau Sulawesi. Nah, di situ dipaparkan bahwa kain tenun Kovo ini menurut pembicaranya, narasumbernya, ini sudah punah atau bahkan hampir punah. Nah, itu begitu saya mendengar tuh Kak, langsung kayak rupa doang tempeleng bang Kak. Jangan punah. Ini kok bisa? Maksudnya saya yang berangkat lahir dan besar di Sulawesi Utara, kemudian datang ke pindah ke Jakarta, kemudian kenalan dengan orang-orang yang memang passionnya juga kurang lebih sama, dan di suatu event museum, dan dengar seperti itu saya langsung kayak wake up call Kak. Nah, saya langsung cari ketemu narasumbernya. Saya lebih intens lagi diskusi dengan orang museum tekstil. Kemudian saya balik ke Manado, istilahnya cari sampai ke akar-akarnya. Ini kenapa bisa dibilang punah? Jadi waktu itu saya traveling, saya balik lagi ke Talaut. Saya pergi ke Sangihe, ketemu dengan dosen antropologi dan budaya yang ada di Sulawesi Utara. Jadi banyak berdiskusi. Kemudian dari situ saya merasa terpanggil Kak, untuk kenapa
kalau kita orang Sulawesi Utara, kenapa nggak kita angkat lagi gitu? Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Jadi berangkat dari situ karena kecintaan saya juga di situ. I mean not to mention saya ada other business juga, tapi ini berangkat dari passion gitu karena saya senang dengan itu dan saya mau menghidupkan kembali. Kemudian lebih dari itu, ini kan sebenarnya kalau dibilang hampir punah mau punah berarti ini akan ada suatu gerakan, ada istilahnya seperti perjuangan, ada hal yang harus diperjuangkan ya supaya ini bisa hidup kembali. Nah itu mulainya dari mana? Itu kalau mulai dari saya sendiri terus terang saya nggak sanggup, saya perlu dukungan dari masyarakat, dari pemerintah setempat juga dan komunitas gitu, apalagi yang terlibat langsung di situ. Jadi berangkat dari situ saya banyak konsultasi juga dengan narasumber, kemudian juga dari pihak-pihak terkait di Museum Tekstil. Akhirnya saya membulatkan tekad, saya mau angkat kembali kain kofo ini yang sudah punah. Saya buka kembali lagi sejarahnya yang awalnya di tahun 1500-an, kemudian sempat dipromosikan di tahun 1800-an ke Jogja. Saya mulai berpikir, wah di tahun 1800-an aja bisa dipromosikan ke Jogja. Apalagi sekarang ya, tahun 2020 kayaknya, apalagi dengan pandemi ini memaksa orang untuk melek digital. Jadi semuanya tuh harus bisa serba digital. Nah, balik ke 2016-2017 berangkat dari situ saya mulai approach daerah-daerah terkait, komunitas terkait, pemerintah setempat. Kemudian puji Tuhan ya, ada aja jalannya. Karena saya yakin karena udah diniatkan, semua diniatkan, betul ya Kak. Segala itikat yang baik itu ada jalannya. Itu puji Tuhan banget karena kalau saya pikir Kak dengan kemampuan sendiri kayaknya impossible ya, kayaknya nggak mungkin gitu Kak untuk memulai ini. Puji Tuhan sekarang kita punya kelompok di Sangihe, jadi saya bangun untuk pemberdayaan masyarakat lokal. Jadi kita punya buat kalian semuanya ini kain kofo ini berasal dari Sangihe. Ya, Sangihe dan Talaut ya Kak. Ya, karena sebelum pemekaran balik ke sejarahnya kan itu semuanya dari Sangihe dan Talaut, termasuk juga sebenarnya Siau. Kalau sekarang kan sudah dibagi 3 kepulauan, kabupaten kepulauan ya. Ya. Tapi Cindy kan sebenarnya tidak ada darah Sangihe atau Talautnya, atau ada dari pihak Oma atau apa? Kalau darah sebenarnya kayak Minahasa ini. Saya memang orang Minahasa, tapi balik lagi saya tidak mau mengkotak-kotakan ras karena saya ini karena panggilan. Karena saya merasa saya ini orang Sulawesi Utara. Saya lahir dan besar di Manado dan kemudian pindah dan di situ saya mau ini merupakan bisa dibilang pemberian diri saya lah. Saya mau ini diangkat dan maksudnya orang di luar daerah juga bisa melihat bahwa Sulawesi Utara ternyata memang punya sejarah bahwa balik ke 1500-an, ke tahun 1800-an memang orang-orang di Sulawesi Utara ini memang sudah membuat kain tenun kofo ini. Seperti itu Kak. Oke. Kita jadi penasaran pengen tahu cara membuat kain ini ya. Tapi untuk kalian semuanya kita punya videonya bagaimana cara membuatnya dan sekilas tentang kain kofo. Kita bisa lihat sama-sama.
Oke, lanjut Cindy. Oke. Seru ya. Itu yang di belakang? Oh iya. Itu salah sebagian dari karya Cindy. Cindy yang gambar sendiri atau? Iya. Jadi kita mengangkat motif-motif, kekayaan motif dari kain tenun kofo. Nah, kebetulan Kak, saya juga punya koleksi tenun kofo yang dibuat tahun 1920-an. Jadi hampir 100 tahun ya koleksi tenun kofo. Kemudian saya punya juga buku-buku sejarah mengenai tenun kofonya sendiri serta beragam motif. Nah, pada saat istilahnya launching pertama di Sulawesi Utara, itu kalau saya kumpulin 1 dari 10 orang tanya, tahu nggak kain kofo itu apa? Ngoni tahu kain kofo itu apa? Kayaknya, apa itu? Jangankan maksudnya yang di Manado gitu, pada saat awalnya saya pikir kue loh, sorry sih, awalnya saya pikir kue. Yang pasti bukan kue, bukan kopi juga ya. Ya, jadi pada saat waktu itu ke Talaut juga, ke Sangihe juga, banyak gitu yang orang setempat, oh itu dari sini ya? Oh orang nin tahu no. Jadi begitu saya ngomongin lagi soal sejarah gitu kan, tunjukin buku, ini ada loh, ini sejarahnya seperti ini. Oh jadi di situ orang-orang tuh bisa aware, jadi mereka tahu tentang keberadaan kain kofo. Jadi cukup menarik gitu perjalanannya, memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena balik lagi kan di sini saya tujuannya mau empower local people. Jadi nggak mau Eka yang hanya oh ya udah yang penting udah diangkat kain kofonya ya udah terserah gitu kan, tapi saya mau tuh beneran balik lagi ke akarnya, balik lagi ke komunitasnya, dan masyarakatnya sendiri merasakan gitu dampak ekonomi buat mereka gitu. Jadi sebenarnya proyeknya bukan cuman bicara soal duit atau apa, keuntungan atau apa, tapi ada masalah dari passion kita, niat yang tulus dan ingin memberikan edukasi dan mengajarkan anak-anak mungkin atau orang-orang yang lebih muda untuk mencintai budaya atau culture ya. Mungkin seperti itu kali ya. Jadi bisa dibilang ini lebih ke social enterprise. Ya. Jadi bukan yang melulu bisnis untuk profit. Bukan itu, karena tujuan saya untuk Kofo ini bukan itu, lebih ke pemberdayaan masyarakat bisa mendapatkan dampak ekonominya. Kemudian ya dari situ kalau mereka ternyata bisa mandiri, kenapa tidak gitu? Ataupun ke depan bisa ternyata daerah-daerah tersebut menjadi kota wisata, edukasi wisata. Jadi sambil misalnya jalan-jalan ke daerah di Manado misalnya, atau ke Sangihe misalnya, ke Talaut misalnya. Nah itu orang bisa dapat edukasi juga gitu. Oh ternyata keberadaan kain kofo seperti ini, pembuatannya seperti ini, bahan bakunya apa gitu. Nah bisa tahu deh bahan bakunya tuh dari pohon pisang gitu. Jadi dari serat abaka. Gitu. Mungkin seperti ini. Ya. Nah beberapa kerajinan yang sempat kita buat ini serat abakanya dari Talaut. Jadi kita sempat buat kerajinan seperti ini. Kemudian ada tatakan juga nih untuk taruh piring, gelas. Jadi kita mulai ini belum 100% jalan, tapi kita mulai juga dengan pelatihan ke kelompok-kelompok tenun yang kita bina. Saya dengar kemarin bikin scarf yang ada bisa ditaruh handphone, yang bisa itu. Itu idenya dari mana kok bisa scarf yang bisa ditaruh handphone? Scarf ini seperti ini sebenarnya. Cuman kita punya kantong Kak, jadi ada kantong di sini. Jadi misalnya kalau lagi traveling bisa isi handphone atau paspor ke sini, ya. Jadi biar istilahnya nggak ribet gitu. Kadang-kadang kan kalau traveling mau lewat imigrasi banyak banget ya yang harus dicopot, buka ini. Belum kalau ibu-ibu bepergian dengan anak-anak yang kecil-kecil, tasnya di mana, sepatunya di mana, bawaannya banyak. Jadi biar lebih memudahkan aja gitu. Jadi ada kantong untuk simple, oke, bisa isi handphone, bisa isi mungkin tisu basah gitu, ataupun paspor gitu di kantong ini. Gitu. Oke, sekarang kita dari Kofo kita balik ke keluarga, kita bicara soal keluarga. Ini keluarga
Cindy ya kita tahu ya jauh dari gosip ya, bisa dibilang memiliki rumah tangga yang sangat bahagia, bisa berbagi tips mungkin dengan orang-orang bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga, karena kita juga mesti banyak belajar dari Cindy karena kita dua culture yang berbeda ya. Oh gitu ya. Ya, jadi pada saat sebelum pernikahan tuh kan kita ada istilahnya masih belajar-belajar lah gitu, sering ketemu dengan pastor. Kemudian dalam pembelajaran kurang lebih 6 bulan itu dari pastornya sudah bilang tuh Kak, sebenarnya perkawinan dua warga negara yang berbeda ini pasti akan challenge-nya tuh kebanyakan menurut pengalaman beliau adalah budaya gitu. Culture ataupun kebiasaan orang bule mungkin sama kebiasaan kita berbeda gitu ya. Jadi hal itu sudah diantisipasi gitu sama saya karena sudah ada yang ini loh bakal nanti challenge-nya. Nah, berangkat dari situ sekarang kita udah 13 tahun ya, 13 tahun saya berumah tangga, 12 ke 13 ya. Nah, ada aja gitu challenge. Cuman saya balik lagi ke keluarga itu, atas dasar apa sih keluarga ini dibangun gitu kan? Pasti kita atas dasar cinta, atas dasar kasih sayang. Nah dari situ tumbuh itu kesetiaan gitu. Nah kita bina terus tuh kesetiaan. Pasti kalau tantangan ada-ada aja ya gitu. Tapi bagaimana gitu kita tetap setia dengan hal-hal yang kecil gitu. Bukan hanya setia kepada pasangan loh, tapi setia dengan anak. Setia dengan anak, mau nggak kita pemberian waktu kita dengan anak-anak? Misalnya pandemi gini, ini nggak gampang loh sebagai orang tua yang harus work from home, tapi at the same time juga harus bisa menuntun anak-anak yang belajarnya online gitu. Nah, mungkin yang ibu-ibu bekerja, wah ini agak sulit nih, saya ini mau kerja tapi mau lihat lagi nih anak gitu, yang ada mama-mama mungkin langsung, darah tensi langsung naik gitu, tapi gimana kan bagaimana kita sebagai ibu pintar-pintar bagi waktu gitu. Ada hal yang oke, mungkin biarkan dia fight dengan challenge-nya, tapi ada hal yang kita harus bimbing dia, ini harus seperti ini ya. Jadi ada waktu juga, jadi bukan hanya ke pasangan aja setianya, tapi sama anak-anak juga, karena mereka walaupun gimana mereka melihat sosok orang tua itu sebagai panutan gitu. Seberapa banyak kita mau investasikan waktu kita juga untuk anak-anak gitu. Oke, era new normal. Ini kan ini bagaimana menyikapi ini dengan ya soal kofonya bisnis secara keseluruhan. Gimana aktivitas new normal? New normal. Oke, untuk new normal memang tidak bisa dipungkiri ya Kak. Semua bisnis beralih ke digital. Nah, puji Tuhan pada saat awal saya mau membentuk Kovo, istilahnya saya sudah memikirkan itu, Kovo harus punya rumah di ranah digital. Punya rumah yang saya maksud artinya harus punya website. Nah, di awal bentuk Kovo itu, saya udah pikirin websitenya. Dan kita udah buat gitu. Itu Kovo launching 2017, kita launching website kita di Maret 2018. Jadi kurang lebih persiapan website 3-6 bulan waktu itu. Nah, tapi website Kovo itu bukan melulu untuk jualan gitu, tapi lebih ke informasi, lebih ke informasi keberadaan kain Kovo, kemudian ya produknya apa, tapi tidak jualan loh. Di website itu kita tidak jualan. Nah, caranya kita jualan, kita masuk ke marketplace. Nah, marketplace yang kita masuk tuh paling pertama ada aplikasinya Tanda Mata. Nah, Tanda Mata itu memang khusus untuk produk-produk yang istilahnya culture, art and craft gitu, tapi dikurasi. Nah, puji Tuhan begitu saya masuk ke Tanda Mata, saya ketemu sama CEO-nya, produknya dikurasi dulu, kemudian saya dikabarkan, oke, produknya bisa masuk ke aplikasinya mereka. Jadi itu yang paling pertama, itu jauh sebelum pandemi. Jauh sebelum pandemi produk Kovo sudah masuk di ranah digital. Dan setelah masuk ke pandemi, saya mulai berpikir, wah nggak cuma Tanda Mata aja nih, saya harus masuk ke marketplace yang lebih umum. Nah, di situ Kovo pun masuk ke Shopee. Jadi produk Kovo bisa didapatkan di marketplace Shopee,
kalau soal sosial media kita sudah punya Facebook dari awal, kemudian Instagram juga sudah punya. Jadi Instagram Kovo tuh ada @kovo-Indonesia. Nah, kalau untuk pembelian bisa langsung diklik tuh di Instagramnya Kovo gitu. Ada link tree, mau diarahkan mau pembeliannya kemana, apakah ke Shopee, ke Tanda Mata, atau bisa dengan WA. Jadi sebenarnya secara tidak langsung Kovo tuh sudah mempersiapkan sebenarnya untuk memasuki, dan itu udah seperti mempersiapkan. Jadi begitu pandemi itu udah siap karena memang jalan, websitenya udah jalan dan semuanya. Jadi Betul. Tapi kita tidak menjual di website, itu aja. Kita tidak menjual di website, tapi kalau orang mau beli kita arahkan ke marketplace. Iya, betul. Oke, Cindy terima kasih atas waktunya. Senang sekali udah bercerita, berchit-chat dengan Cindy, senang sekali. Ya kangen banget, Kak. Nanti setelah ini masa pandemik ini berlalu, mudah-mudahan orang bisa berjumpa kembali, Cindy boleh datang ke sini, kita boleh pulang ke Indonesia. Ya, salam buat suami, salam buat keluarga, sukses buat Kovo selalu ya Cindy ya. Oke. Juga buat Eka, salam buat suami. Can't wait to see you, Kak. Oke, Cindy, thank you so much atas waktunya ya. Stay safe, stay healthy, stay safe. Ya, bye-bye. Oke, kalian semuanya, ini pembicaraan kita dengan Cindy Wowon, seorang ibu, seorang wanita, seorang pengusaha yang cantik dan baik hati. Kita akan berjumpa di video selanjutnya.